Ya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini kembali melarang penjualan hewan kurban di pinggir jalan. Nah, spanduk larangan pun sudah disebar di beberapa tempat yang biasanya kita sering menemui ramainya pedagang-pedagang hewan kurban. Nah, lantas apa sebenarnya dasar dari Gubernur DKI Jakarta Ahok mengeluarkan larangan tersebut dan seperti apa dampaknya akhirnya untuk para pedagang hewan kurban? Kita tahu sebentar lagi akan momen Idul Adha dan juga warga sebagai pembeli. Guna membahasnya sudah hadir narasumber kami di studio. Saya bersama dengan Bapak Asnawi yang merupakan Ketua Asosiasi Pedagang Daging ya, pedagang hewan. Dan juga saya tersambung di line telepon bersama dengan Bapak Jaja Suharja yang merupakan Kepala Bidang Peternakan Dinas Peternakan Pemprov DKI Jakarta. Selamat sore Pak Jaja. Selamat sore Mbak. Oke, Pak Sekali Jaja. lagi saya bukan Jaja Suharja, nanti disuruh nyanyi lagi. Oh. Iya, saya Jaja aja. Saya panggil Pak Jaja ya. Ya. Oke. Dan saya bersama dengan Pak Asnawi di sini selaku dari saya bersama dengan Pak Asnawi, Pak Jaja bersama-sama dengan saya selaku pedagang asosiasi dari pedagang daging begitu. Kita berbicara mengenai larangan yang baru saja disampaikan oleh Ahok. Bukan baru saja, sebenarnya ini mentionnya sudah 1 tahun yang lalu begitu ya, untuk pelarangan berjualan hewan kurban di trotoar begitu. Nah, saya mau ke Pak Asnawi terlebih dahulu. Ini kan berarti sudah ada persiapan 1 tahun sebelumnya ya. Seperti apa pada saat itu peraturan itu, bukan peraturan ya, pada saat itu instruksi itu disampaikan, respon dari asosiasi sendiri seperti apa untuk menanggapi diberlakukannya tahun ini? Kalau saya melihat instruksi itu baru keluar pada tanggal 15 Agustus 2015, jadi baru 1 bulan yang lalu, atau belum 1 bulan umurnya. 2015 dengan nomor instruksi tersebut 168 tahun 2015. Berbicara tentang masalah pelarangan itu memang sudah diwacanakan oleh Gubernur DKI yaitu Pak Ahok itu 1 tahun yang lalu. Terkait masalah pelarangan penjualan hewan kurban di trotoar atau di pinggir jalan. Itu memang kalau berbicara trotoar atau pinggir jalan itu sebagai fasum, fasilitas umum masyarakat untuk berlalu lalang ya. Jika itu ditempatkan sebagai tempat berdagang, itu juga menurut sudut pandang saya itu sangat tidak tepat. Nah, dalam posisi ini sudah barang tentu pemerintah memandang perlu adanya suatu penertiban penempatan pedagang tersebut pada satu tempat atau lokalisasi sebagai sentralistik perdagangan hewan kurban seperti itu. Nah, oleh karena itu pemerintah memandang perlu mengeluarkan satu instruksi terkait dengan pelarangan fasum dijadikan tempat daripada tempat berdagang. Dan berbicara terkait masalah hewan sendiri, itu memang secara keserawan sudah barang tentu sangat bertentangan karena hewan sendiri itu memiliki insting dan perasaan sama sebagai kita sebagai makhluk hidup. Seperti itu. Dan di sini kalau kita berbicara suatu pendapat seorang filosof Islam yaitu Imam Al-Ghazali mengatakan al-insan hayawanun natik. Artinya perbedaan manusia dengan binatang itu hanya faktor perasaan, akal. Jadi perbedaan itu hanya faktor akal, bukan perasaan. Jadi kalau bicara manusia dengan hewan itu perbedaan hanya faktor akal. Berbicara masalah perasaan, hewan pun juga sama punya perasaan. Hewan punya perasaan begitu ya. Pak Jaja mungkin mendengarkan statement ini. Cuman ketika pada saat dimention 1 tahun yang lalu, walaupun keluar dari instruksinya adalah 1 bulan yang lalu, sudah sempat disonding, sudah disosialisasikan atau tidak ke asosiasi dari Pemprov? Kalau saya melihat sosialisasi itu hanya sifatnya simultan yang disampaikan oleh pihak Pemprov DKI. Saya melihat belum ada sosialisasi secara maksimal. Jika memang ini akan terjadi suatu instruksi yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI yaitu Pak Ahok, selayaknya menurut sudut pandang saya, seperti halnya kalau kita bicara pemerintah pusat, presiden, ada Dewan Pertimbangan Presiden. Nah, kalau berbicara Pemprov DKI, sebaiknya ada Dewan Pertimbangan Gubernur DKI ketika mengeluarkan satu statement instruksi yang bersifat larangan seperti ini. Karena kita melihat sebelum Ahok menjadi wakil gubernur sampai jadi gubernur, hal ini suatu hal yang sudah menjadi tradisi masyarakat untuk sudah puluhan tahun begitu bahkan bukan puluhan tahun lagi, ratusan tahun seperti itu. Baik Pak Jaja. Ini tadi sudah disampaikan Pak Jaja, selamat sore.
sore, Iya, Pak Mbak Jajat. Maria. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Asnawi ya terkait dengan belum adanya sosialisasi walaupun mentionnya sudah 1 tahun yang lalu, instruksi baru dikeluarkan kurang lebih 1 bulan yang lalu dan sebenarnya harusnya dipertimbangkan dan diajak duduk bersama dulu ya Betul, mengenai betul. perihal Kita- ini. Nah, seperti apa Anda menanggapinya Pak Jajat? Oke, selamat sore Mbak Maria dan selamat sore Pak Nawi. Selamat sore, Pak Sebenarnya, Jaja. Gini Mbak, untuk hewan kurban ini memang kita tahun lalu juga sudah mengeluarkan satu instruksi gubernur tahun 67 2014. Intinya hampir sama, cuman di situ kita lebih mengatur masalah penjualan dan penampungan, sedangkan dan pemotongan. Sedangkan tahun ini juga kita atur sedemikian rupa melalui instruksi 168 2015 ini. Kalau dikatakan sosialisasi, kami juga 2 minggu yang lalu sudah mengumpulkan semua elemen masyarakat, termasuk pengurus-pengurus masjid, pengurus sekolah yang akan melakukan pemotongan, sudah kita sosialisasikan. Bahkan sekarang juga ditindaklanjuti oleh setiap wilayah, sedang mensosialisasikan semua itu. Memang di situ kita memang melarang sama sekali untuk melakukan penjualan atau penampungan di patung, sebagaimana tadi yang telah disampaikan, termasuk diantaranya trotoar. Intinya kami juga untuk melindungi masyarakat. Selain memang mengganggu juga ini kita khawatirkan penyebaran penyakit dan lain-lainnya, sehingga memang kita sudah larang. Nah, kita berbagi tugas, di instruksi itu sudah jelas bahwa setiap penampungan dan penjualan hewan kurban itu harus mendapat izin dari lurah. Kenapa demikian? Ya. Karena lurah lah yang tahu fasilitas yang dibolehkan untuk menampung hewan kurban itu walaupun sifatnya sementara. Baik, berarti sejauh ini adalah perdagangan yang terjadi di trotoar sebenarnya sudah melalui proses perizinan dari lurah ya Pak Jaja ya? Bukan. Saya yakin kalau lurah tidak akan mengeluarkan izin di trotoar, justru kita harus mengamankan itu. Kita sekarang juga sudah keliling, ada aparat dinas, Sudin juga keliling mengecek di sana. Ya, Kita baik. kalau ada penampungan, kita cek mana surat izin lurahnya, mana surat keterangan asal hewan, dan mana surat keterangan kesehatan. Itu yang kita fokuskan. Oke, baik Pak Jaja, tetap bersama kami, kita akan jeda terlebih dahulu, Pak Asnawi kita jeda terlebih dahulu ya. Pemirsa, kami akan kembali dengan perbincangan tentang mengenai larangan menjual hewan kurban di trotoar. Usai jeda tetap di iNews Petang.